Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya hari ini ingin mengajak kita merenungkan tentang mengasihi sesama, tetapi justru bertumbuh atau bertumbuh dan itu menjadi wujud kasih kita kepada sesama. Seringkali persoalan yang terjadi adalah ketika kita mengasihi sesama, memberikan waktu, kemudian memberikan perhatian dan energi, kita lupa memperhatikan diri sendiri. Seringkali juga kita memperhatikan diri sendiri, sibuk dengan urusan sendiri, lalu lupa mengasihi sesama. Ada ketegangan di situ. Sebaiknya mengasihi diri sendiri dulu atau mengasihi sesama. Atau sebaliknya, memperhatikan sesama, kemudian baru memperhatikan diri sendiri. Menurut saya, jalannya justru adalah masuk ke dalam diri, fokus pada pertumbuhan diri, dan dengan demikian otomatis dengan sendirinya menjadi berkat bagi sesama. Mengapa bisa? Karena setiap pertumbuhan yang terjadi di dalam diri kita itu akan memancar keluar, mempengaruhi apa yang ada di sekitarnya. Sehingga tidak ada ketegangan tentang bagaimana cara menghabiskan waktu, energi, dan perhatian. Mana yang lebih dulu? Menurut saya memang yang paling penting adalah kita fokus pada pertumbuhan pribadi. Dengan sendirinya kita menyumbangkan hal positif kepada lingkungan di sekitar kita. Hadiah terbaik bagi lingkungan, bagi saudara, bagi alam semesta adalah ketika kita bertumbuh menjadi versi terbaik kita masing-masing. Ketika kita makin penuh cinta, kita memperhatikan sesama. Ketika kita penuh sukacita, kita membawa harapan kepada lingkungan kita. Ketika kita makin positif, kita menciptakan lingkungan yang positif, yang pada ujungnya membuat saudara-saudari kita bisa bertumbuh secara optimal. Dan itulah maksudnya ketika kita disebut sebagai garam, sebagai terang. Kitalah yang memancarkan itu. Menjadi garam itu berarti menyebarkan rasa sedap kepada dunia di sekitarnya. Menjadi terang berarti memancarkan cahaya kepada orang-orang dan dunia di sekitarnya. Maka perlu dari pihak kita justru makin hari makin baik, makin bertumbuh berkembang menjadi versi terbaik kita. Ketika kita bisa makin baik, maka kita memancarkan kebaikan-kebaikan. Ketika kita makin positif, kita memancarkan energi positif. Ketika kita penuh cinta kasih, maka akan memancarkan cinta kasih kepada sekitar kita. Dan karena itu, pertumbuhan dan cinta kita kepada sesama dan dunia ada di genggaman kita. Bukan egois ketika kita bertumbuh menjadi pribadi makin baik. Bukan egois ketika kita justru bisa memancarkan kebaikan dan nilai-nilai positif. Ketika fokus pertumbuhan kita ada di dalam diri, maka kemudian kita lebih cepat dalam pertumbuhan dan energi yang kita punya jauh lebih positif karena ada di dalam keputusan kita, tidak tergantung di sekitar. Dan kemudian itu terpancar dengan sendirinya ke dunia di sekitar kita. Tetapi kalau kita fokusnya keluar, memperhatikan di sekitar kita, kita malah frustrasi. Kita sudah berbuat baik, sudah mengasihi, tapi kok ya tetap sama saja. Karena metodologi atau cara memperhatikan sekitar kita membuat kita justru kurang fokus terhadap pertumbuhan yang ada di dalam. Dan seringkali kita kemudian membanding-bandingkan dan menaruh pengharapan dalam tindakan kasih kita, yang kemudian menjadi kasih yang berpamrih. Meskipun pamrihnya positif, supaya orang lain bertumbuh, tapi tetap pamrih.
Karena seringkali pertumbuhannya sesuai yang saya maksudkan. Nah, kalau kita memperhatikannya fokus ke dalam, kita tidak perlu seperti itu. Yang penting kita bertumbuh, kita makin baik, kita makin positif, makin penuh cinta kasih, makin menjadi terang, maka dengan sendirinya kita memancarkan kedamaian, sukacita, dan pengharapan. Dan itulah sumbangan terbaik yang bisa kita berikan kepada dunia. Menjadi pribadi versi terbaik kita masing-masing. Untuk itulah kita diciptakan, karena hanya kita yang bisa menjadi versi terbaik kita masing-masing. Dan ketika kita menjadi versi terbaik kita masing-masing, otomatis itu akan dirasakan dan berdampak besar terhadap perkembangan lingkungan kita, entah saudara-saudari kita maupun ciptaan yang lain, untuk juga bertumbuh menjadi makin positif, menjadi versi terbaik kita masing-masing. Maka saudara-saudari terkasih, justru masuk ke dalam dan mengalami pengalaman cinta Tuhan yang tanpa batas, bahwa kita begitu dicintai, bahwa kita begitu didampingi, ditemani, dibimbing, itu akan membuat kita makin bertumbuh, makin positif, dan kemudian kita bercahaya, kita menjadi sumber. Ketika terjadi kekecewaan, saya membawa pengharapan. Ketika terjadi kebencian, saya membawa pengampunan. Ketika terjadi kesesatan, saya membawa terang. Ketika terjadi perselisihan, saya membawa kerukunan. Karena saya bertumbuh secara pribadi, terutama pertumbuhan rohani. Dan itu adalah kekuatan besar. Makin mampu mencintai, makin mampu menjadi sabar, makin mampu mengampuni, makin sadar akan kasih Allah, dan bisa hidup di dalam kasih itu. Karena itu jangan heran, justru orang-orang yang berpengaruh besar adalah orang-orang yang secara pribadi bertumbuh secara maksimal. Para pertapa, para guru, seringkali dia duduk saja, kebanyakan berefleksi, dan fokus pada pertumbuhan pribadi, makin mengetahui jati diri sejati, dan itu memancarkan daya tarik yang sangat berpengaruh. Energi positif yang membuat dunia di sekitarnya bertumbuh menjadi semakin baik. Semua orang mau berada di sekitar orang-orang yang bertumbuh secara rohani itu. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena ketika setiap orang di antara kita bertumbuh secara rohani, maka kemudian terpancar sebuah daya yang menciptakan segala-galanya menjadi lebih baik. Kita hidup sepenuhnya, dan kemudian ketika kita hadir, kita selalu menciptakan kebaikan. Segala sesuatu yang kita pegang menjadi semakin baik, menjadi semakin indah, menjadi semakin positif. Karena terutama berasal dari energi Tuhan sendiri, yang selalu dirasa kehadirannya yang meneguhkan, mengasihi, membesarkan hati, menemani dan membimbing. Dan karena itu mengalir juga dalam tingkah laku, tutur kata, dan juga keputusan-keputusan kita. Maka kesadaran bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan sangat penting. Membuat kita bisa merasakan dan mengalami dan kemudian bertumbuh dalam kasih Allah itu yang pada gilirannya memancar kepada orang-orang saudara-saudari yang ada di sekitar kita. Maka hadiah terbesar yang bisa kita berikan kepada dunia adalah pertumbuhan pribadi kita secara maksimal. Ketika kita bertumbuh menjadi versi terbaik kita masing-masing, itulah hadiah anugerah terbesar yang bisa kita berikan kepada dunia ini. Maka saudara-saudari terkasih, fokus pertumbuhan pribadi, masuk ke dalam, dan handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.